Tadi Mas Irfan cerita tentang udara Jakarta. Nah, angka ini, 252 ini itu kualitas udara di Jakarta pada tanggal 26 September 2023. Biasanya kalau udah udara Jakarta seperti ini, kita semua ribut nih. Bikin postingan segala macam dibuat biar orang jadi aware, biar orang peduli. Orang mulai keluar rumah tuh pakai masker. Dan beberapa teman saya di Jakarta cerita bahwa teman-temannya udah sakit, anaknya ada sakit. Kalau warna ungu seperti ini itu artinya udara Jakarta tidak sehat, sangat tidak sehat. Tapi di atas sedikit, 300, itu sudah berbahaya. Kalau kawan-kawan di Jakarta ribut dengan udara seperti ini, kira-kira mau nggak kawan-kawan di Jakarta tinggal dengan udara seperti ini? Ini udara di tempat saya tinggal, di Siak, pada tahun 2015. Dan ini terjadi berbulan-bulan. Foto itu yang kalian lihat, itu adalah foto salah satu jembatan di Siak yang ikonik banget. Tapi tertutup sama kabut asap. Nah, kabut asap ini terjadi karena kebakaran lahan gambut. Karena gambut, saya bakal cerita soal gambut ya. Gambut di Indonesia itu luas banget, ada 22 juta hektar lebih. Gambut ini unik. Terbentuk dari tumpukan vegetasi ribuan tahun. Kalau di Indonesia itu 4.000 sampai 6.000 tahun gitu. Jadi cukup lama. Gambut ini uniknya lagi, dia mengandung sangat tinggi air gitu. Bisa menampung 13 kali dari bobotnya. Juga menyimpan karbon sangat tinggi. Misalnya di Riau itu ada lebih dari 5 juta hektar lahan gambut bisa menampung sampai 14 juta ton karbon. Dan kebakaran hutan pada tahun 2015 tuh kerugiannya segini. Lebih dari 200 triliun. Bayangkan. Di Riau sendiri ada lebih dari 600.000 orang menderita ISPA karena asap. Saya cerita soal kota kecil saya, kabupaten saya di Siak. Siak itu luasnya 8.000 km persegi. 57%-nya itu lahan gambut. Jadi kami nggak mungkin berpisah dari gambut, kami harus hidup bersama-sama gambut. Jadi bagaimana caranya kami mengelola gambut dengan baik biar kebakaran hutan tidak terjadi. Gambut tadi intinya harus kering, harus basah gitu ya. Kalau kering gampang terbakar, kalau terbakar susah dimatikan karena apinya itu ada di lapisan bawah. Gambut itu dalamnya bisa sampai 12 meter. Apinya ada di lapisan bawah, jadi yang keluar itu cuma asap, jadi nggak bisa dimatikan akhirnya. Jadi kami akhirnya tahun 2019 ngobrol sama kawan NGO, diskusi sama pemerintah, kita cari solusi sama-sama. Intinya adalah bagaimana caranya membasahi gambut. Gimana caranya gambut tetap basah. Ya udah harus ada air di gambut. Gimana biar ada air terus di gambut. Oke, kita piara ikan aja di gambut. Bareng masyarakat kita piara ikan gitu. Kalau ada ikan, berarti ada air kan ya. Oke, masyarakat mau piara ikan di gambut. Terus kalau mereka udah mau, karena mereka harus masyarakat. Kenapa? Masyarakat ini yang paling dekat dengan gambut. Mereka tinggal bersama gambut, mereka hari-hari hidup bersama gambut, mereka mengolah gambut. Jadi harus mereka juga yang menjaganya juga gitu. Kalau kita pelihara ikan di gambut, ikan apa yang mau dipelihara gitu? Ini ada satu tradisi di masyarakat Melayu di Siak. Ibu-ibunya setelah melahirkan tuh mungkin kita cuma tahu biasa makan ikan gabus untuk proses mempercepat sembuh gitu. Itu jadi menarik bagi kami. Oh berarti mungkin kita bisa kembangkan gabus ya. Apalagi ikan gabus itu ikan endemik di lahan gambut sebenarnya. Oke, kita pelihara ikan gabus. Tapi kalau ikan gabusnya telah dipelihara, andainya ikan gabus dipanen nantinya, siapa yang mau beli ikannya? Karena kalau dijual di pasar, ikan ini tidak dimakan begitu saja. Orang tidak banyak cari ikan gabus gitu. Tidak selalu ada yang beli ikan gabus. Karena rasanya amisnya tinggi, tidak semua orang suka gitu ikan ini. Oke, berarti akhirnya kita putuskan kita buat suatu entitas bisnis. Akhirnya lahirlah sebuah perusahaan namanya Alam Siak Lestari. Alam Siak Lestari itu perusahaan masyarakat bergerak di bidang riset dan produksi komoditi ramah gambut di Siak. Kenapa perusahaan masyarakat? Karena pemegang sahamnya juga masyarakat melalui badan usaha milik desa. Gitu. Nah pada saat kami riset ikan gabus, kemudian kami menemukan banyak hal gitu. Kita selalu mungkin agak underestimate dengan ikan gabus, ikannya jelek, rasanya tidak terlalu enak gitu ya.
Terus bau amisnya luar biasa. Ternyata dari riset kami, gabus itu mengandung albumin sangat tinggi. Albumin itu dibutuhkan sama tubuh kita untuk proses recovery. Jadi orang baru siap melahirkan, kemoterapi, banyak proses penyembuhan itu membutuhkan albumin. Albumin di ikan ini sangat tinggi. Kami memprosesnya, mengekstraksi dan diambil albuminnya. Tapi pada saat proses ekstraksi itu masih sisa daging ikannya. Di daging ikan ini proteinnya masih tinggi juga. Kita bikin biskuit buat ngatasi stunting di Karang di Pemda Siak. Bareng-bareng Pemda buat ngatasi stunting di masyarakat. Ada kulitnya bisa bikin bisa bikin tepung kulit, bisa buat pakan hewan. Ada sisiknya. Ini ibu pasti suka kayak informasi ini karena sisiknya mengandung kolagen tinggi. Tahu kan ya untuk apa ya? Nah, tulangnya bisa tepung kalsium. Ada limbah sebenarnya, isi perut ikan dan kepala ikan. Kami proses jadi pupuk. Jadi kalau di ASL, ikan gabus itu masuk, keluar tinggal nama. Nggak ada yang tersisa. Tapi apa yang menarik dari proses ASL? Sebenarnya ASL kemudian lahir itu membangun harapan. Orang-orang muda di Siak yang tadinya bekerja jauh atau setelah kuliah tidak pulang, akhirnya kami kerjasama nih, sama-sama bangun ASL. Yang tadinya saya sendiri, sekarang ada 17 orang muda Siak yang bekerja di ASL. Nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta. Kemudian setelah berjalan 2 tahun kami penasaran, apa yang kami lakukan ini, apa sih dampaknya gitu, apa yang terjadi sebenarnya. Kami bekerja sama seorang teman, kita coba bikin impact reporting. Apa yang angka-angka apa yang keluar gitu. Ternyata dari proses itu lebih kurang ada lebih dari 76.000 hektar gambut yang bisa kita lindungi. Ada 3 desa yang bekerja sama kami buat ngatasi kebakaran hutan, buat jaga gambut. Ada 36 kelompok budidaya, ada lebih dari 50 nelayan yang jadi supplier kami juga karena sebagian ikan kami ngambil dari alam, tidak semua bisa ditangkap tapi kami ngambil dari alam dengan jumlah terbatas dari kelompok-kelompok tertentu yang selalu dipisah ngambilnya. Dalam 1 tahun kami hanya produksi selama 7 bulan, jadi ikannya punya waktu untuk berkembang lagi. Dan tadi ada 17 orang anak muda di Siak yang dapat kesempatan bekerja, dapat kesempatan berkarya di tempat lahirnya sendiri dan menumbuhkan masyarakatnya sendiri. Itu baru satu produk. Ini produk kami. Mereknya Albugo. Bisa kalian dapatkan di online. Jadi satu produk bisa melahirkan hal-hal itu. Kami sekarang lagi mengembangkan nanas di Siak. Nanas juga komoditi yang ramah gambut. Ada madu juga yang bisa dikembangkan. Kalau semua tadi menghasilkan sesuatu, bayangkan dampak yang bisa lebih diciptakan gitu. Tapi kemudian ada satu kenyataan yang saya terima. Ini adalah potret hari Minggu kemarin, baru Minggu kemarin. Saya jalan kaki pagi di Siak. Siak itu ada sungai. Saya jalan kaki pagi di pinggir sungai Siak. Saya temukan sungai Siak itu hampir gak kelihatan karena tertutup kabut asap. Saya berpikir kemudian, saya suka olahraga jalan kaki pagi, saya makan sehat, saya cukup tidur, saya cukup istirahat. Tapi kalau udara yang saya hirup tidak sehat, saya rasa apa yang saya usahakan jadi sia-sia gitu. Ini kabut asap yang ada di sini bukan berasal dari kabut asap yang ada di Siak. Ini dari provinsi tetangga, dari kabupaten lain gitu. Jadi kalau inisiatif ini dilakukan Siak, tapi provinsi tetangga, kabupaten tetangga tidak melakukannya, kami tetap dapat asapnya gitu. Akan terasa percuma gitu. Jadi saya berpikir, harus ada ASL lain di daerah lain. Harus ada ASL lain di kabupaten lain. Ada lebih dari 400 kabupaten di Indonesia, harus ada ASL lain di sana gitu. Yang mengembangkan komoditinya masing-masing, yang dimiliki oleh masyarakatnya masing-masing juga. Yang bekerja di situ anak mudanya di situ sendiri gitu. Tidak orang-orang dari Jakarta datang buat kerja di situ. Tadi anak muda di situ bekerja di situ, mengembangkan perusahaannya sendiri buat masyarakatnya sendiri. Tapi saya sendirian kan. Tapi saya lihat lebih dari 100 orang di ruangan ini, saya jadi percaya itu bisa diwujudkan.
Saya dengan rendah hati bilang kita harus kerjasama. Kalian bisa bantu saya, kita bisa bantu untuk kita semua. Pakai produknya, sebarkan informasi ini, sama-sama kita jaga udara jadi bersih, kita bikin gambut lebih terjaga, dan kita bikin masyarakat lebih sejahtera. Terima kasih.